Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Wisma City yang judul Aneh bin Ajaib, bangga menyombongkan ketidaktahuannya Mazmur 136 Muhammad katanya. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Sallu ala nabi. Insya Allah malam ini adalah pertama kali di dunia, saya nggak tahu ya. Saya bukan sombong, bukan. Tapi pertama kali saya rasa di dunia. Orang kalau lihat cari nama Rasulullah itu. Tapi ini dengan bangga loh guys. Bangga dia ngomongin dia menemukan hal yang baru. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Kainama yang lagi-lagi bikin kehebohan. Dan lucunya di sini guys, dia bangga dengan kebohongannya, dengan kekeliruannya. Berusaha untuk dengan excited gitu ya, ngomong ke semua orang, ini loh penemuan baru yang belum pernah ada di dunia. Ini apakah ini ajar kasih guys? Bilang orang berbohong, kebohongan. Kita kalau katakan orang itu salah, silakan. Menurut saya nih Ustadz Kainama salah, it's okay, saya benar. Itu sopan guys. Ada salah, saya benar, sopan. Karena orang juga akan berkata gitu. Kamu yang salah, saya benar. Itu wajar. Tapi katakan orang itu adalah kebohongan, berbohong, pembohong. Ini bukan ajaran kasih loh. Ngerti ya? Ini kasar loh guys. Mengatakan orang lain itu berbohong atau pembohong itu kasar guys. Ini bukan, sekali lagi ini bukan awalnya udah begini nih kan. Jadi yang jagonya adalah ajaran kasih, faktanya dia gak melaksanakan ajaran kasih guys. Itu faktanya. Ini baru kali ini ada penemuan baru ini, yaitu dari kitab Mazmur. Katanya di situ ada kata Ahmadu, yang mana kata Ahmadu ini menunjuk kepada nabinya Pak Ustadz Kainama, dan dia langsung merujuk ke bahasa aslinya guys. Tapi saya penasaran dan ingin membahas ini supaya kalian semuanya, teman-teman semuanya, saudara, bapak, ibu, adik, kakak, dan semuanya yang ada di rumah nggak ketipu dengan omong kosongnya dari Ustadz Kainama. Penipu berarti kan? Nah, ini luar biasa. Ini bukan, ini aja kasih dari mana gitu kan? Udah Luis, Anda nih jangan sok-sokan memberikan menggaungkan jargon edukasi, Anda tidak menerapkan gitu kan? Itu fakta guys. Nama ini, ya udah, daripada lama-lama nih, kita langsung aja nonton videonya. Bila perlu gedein. المزمور 131 احمدوا الرب لأنه صالح. Apa katanya? Ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ingat ya, bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Sehingga itu lebih cocok diterjemahkan ke situ. Nanti ya, paham ya? Daripada bahasa Ibrani ke Indonesia tuh jauh banget guys. Ya. Kayak bahasa Malaysia diartikan ke Indonesia itu cocok. Karena serumpun. Jauh kalau dia diartikan ke Indonesia ke Inggris. Atau ke Inggris diartikan ke Inggris British. Inggris British ke Inggris American, American ke Inggris British. Beda kalau Inggris British ke Indonesia jauh. Nah, gini gampang gini guys ya. Contoh Anda pernah main nggak game yang kayak Lord Mobile. Itu kan orang ngerti, udah paham ya. Saya itu udah setahunan lah main Lord Mobile. Itu kan ada chat clan gitu kan. Ada chat clan, ada chat global. Itu kalau chat di situ guys. Kalau kita chat dengan orang Jepang, orang Cina, orang Turki atau orang Prancis, ya, yang paling jelas itu adalah orang Cina dan orang Jepang guys. Itu kalau ada translate dari Jepang ke Indonesia, game itu memiliki translate guys ya, dan translate itu bagus. Inggris itu bisa dengan diartikan ke Indonesia dengan sempurna. Khusus Inggris ya. Tapi entah kenapa dengan Jepang, Cina tuh agak aneh itu artinya. Kadang-kadang kalau kita baca tuh kita kadang nggak mengerti guys. Bisa salah paham, bahkan ada yang berantem gitu. Jadi kejadiannya di game mobile itu ya, antara pemain Cina dengan pemain Indonesia tuh berantem gitu. Sehingga mereka karena salah paham gitu. Jadi kami heran kan, ini kenapa kok marah? Kok marah orang Cina ini ketika dia komunikasi sama kami gitu kan? Kami nyampaikan yang benar. Saya lupa tuh nyampaikan apa guys ya. Komunikasi biasa gitu, tiba-tiba dia marah. Nah, jadi dia mengira kami itu memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Padahal tidak, kami cuma menyampaikan tentang sesuatu itu, bukan memaksa dia. Tapi entah kenapa tafsir itu kami bacanya beda, dia baca beda. Akhirnya dia marah dan menyerang kami, dan akhirnya dia keluar dari klan. Jadi memang translate-nya harus hati kita. Makanya lebih dekat ini translate dari Ibrani ke bahasa Arab karena masih serumpun.
Maka tadi kan sudah disampaikan itu. Apa sih maknanya yang benar dari bahasa ini itu gitu kan? Nah, jadi itu diputar diperdengarkan di telinga dengan bahasa Arab, guys. Itu jadi biar lebih mengerti gitu kan. لأن إلى الأبد رحمته احمدوا إله الآلهة Apa itu dia bilang? لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته احمدوا إله الآلهة Apa itu? لأن إلى الأبد رحمته Dan Allah gitu ya. احمدوا ulang رب lagi. الأرباب Ulang, Bung. لأن إلى Ulang terus. الأبد Bung. Apa dia bilang itu? Gedein. Oke. لأن إلى Saudaraku, الأبد para ustadz, para tuan guru semua. Oke, boleh di stop. Satu pasal ini menggambarkan bahwa pada saat itu 2000 tahun yang lalu kita punya tete manis itu berkumpul dan yang diikuti oleh para hawariun, para disciples untuk melakukannya tidak putus. Mereka lakukan. Kita buat videonya kemana waktu komentar di Yuli ya, bisa tonton video lengkap di situ. Ini paling nanti kita akan tambahannya aja guys. Membahas sedikit tentang video itu. Tapi Anda bisa lihat ada video kayak gini ya. Ini mereka ini adalah kompak. Jadi ketika ada ustadz ngomong ini semuanya mereka bahas guys, baik di Tamparagi, di Yuli maupun dia ini kan. Jadi saya udah buat video ini sebenarnya, tapi versi komentari di Yuli. Nah sekarang mengomentari Ustaz itu lagi. Bukan itu. Bertasbih. Namanya Amidah Halel. Mizmor 136. Tehillim 136. Ahmadu. Sodikun salihun. Ahmadu. Jangan pernah bilang Yesus nyanyi. Yesus bertasbih. Dan mengucapkan selawat kepada seseorang yang akan datang setelah beliau. Ahmadu. Semua orang tahu itu. Sallu ala nabi. Insya Allah malam ini adalah pertama kali di dunia, saya nggak tahu ya. Saya bukan sombong, bukan. Tapi pertama kali saya rasa di dunia. Orang kalau lihat cari nama Rasulullah itu Muhammadin, ya, Syir Khoshirim 516 atau Isaiyah. No. Mizmor, Tehillim 136, Amidah, Halel, Ahmadu, Solihun, Sadikun, Ahmadu, Solihun, Sadikun, Ahmadu, Salihun, Sadikun. Kayak nama nih yang nggak pernah sekolah nih. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini adalah cocokmologi yang paling konyol abad ini. Jangan lupa ya, saya sudah sering sampaikan ya, kenapa orang-orang ini meremehkan pencocokan? Ngerti nggak? Semua dunia ini ya perlu cocokkan untuk menemukan adakahnya kesamaan, keterikatan, keterkaitan, dan adanya memastikan itu tidak ada kontradiksi. Paham ya? Nah, mereka ini guys tidak melakukan pencocokan. Makanya apa yang Yesus sampaikan itu berbeda dengan kajian yang baru sampaikan pun mereka tidak paham. Kenapa? Mereka tidak melakukan pencocokan. Mereka tidak membreakdown. Apa sih yang Yesus ajarkan? Mereka bikin listnya misalnya. Oh, Yesus mengajarkan tentang hukum cerai bagaimana? Cerai misalnya kalau suami itu memberikan surat cerai pada istrinya. Kalau nggak boleh menceraikan kalau kecuali istrinya berzina. Kalau dipaksakan juga menceraikan istri yang berzina, maka istrinya tuh membuat istrinya berzina. Dan kalau ada laki-laki nikah dengan mantan istrinya yang diceraikan bukan karena zina, laki-laki itu juga akan berzina. Nah, dia nggak tahu itu. Jadi kalau dia buat list ajaran Yesus, ya semua Yesus sampaikan, lalu dia buat list ajaran Paulus dan ajaran baru, lalu dia cocokkan, itu dia akan menemukan kontradiksi. Nah, tapi dia tidak pernah melakukan itu karena dia meremehkan ilmu pencocokkan itu. Maka dia disebut cocokmologi. Dia nggak ngerti pentingnya pencocokan. Makanya kita melakukan pencocokan, Tuhan menyampaikan bahwa kitab sebelumnya itu sudah berubah-ubah oleh tangan manusia. Nah, untuk mengetahui buktinya, kita adakan pencocokan dengan kitab itu. Mencocokkan mana yang sama, mana yang tidak. Di situ kita ketahui, oh ternyata ini benar. Buktinya memang ada yang sama, ada yang tidak sama. Itu buktinya diubah. Karena kalau ditemukan sama semua, berarti nggak diubah. Sama semua toh. Atau ditemukan semuanya beda. Apa ya diubah gitu? Uang ini beda semua kok. Tapi kalau ada yang sama, ada yang nggak sama, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang cocok, ada yang kontradiksi, itu berarti buktinya apa itu benar. Bahwa kita punya sudah dibuat manusia. Itu logikanya, metodologinya begitu. Ada yang pasti nggak paham nih. Makanya ada error guys.
nggak tahu beda antara ajaran Yesus dengan ajaran selain Yesus. Karena dia tidak melakukan pencocokan. Bahkan kayak orang misalnya kayak sana pembagian sembako, ya itu perlu mencocokkan data antara penerima sembako dengan data kelurahan. Ya. Kalau kayak dia ini nggak perlu itu bagi dia, nggak perlu cocokkan. Pak, kita harus cocokkan nih Pak, ini betul nggak orang ini dapat menerima apa orang ini layak menerima? Nggak perlu pencocokan, nggak perlu. Apa itu ilmu cocokologi? Ini dia guys, dia ngerti pentingnya pencocokan. Pencocokan itu adalah untuk agar tepat, ya benar, tepat, nggak melenceng, nggak sesat guys. Itu gunanya pencocokan. Ketika misalnya kayak lurah bagi-bagi sembako, ditengok siapa yang layak mendapatkannya, itu harus dicocokkan. Datang sendiri langsung ke tempatnya, dicek cocok nggak nih data antara data di buku dengan orangnya. Oh ternyata cocok Pak, rumahnya dari kayu, ibu nih hidupnya miskin lantai tanah, dia kerjanya mulung, cocok nih Pak. Itu bukan lagi misalnya ini nggak cocok nih Pak, rumahnya besar loh, punya mobil, masa datanya dia dikatakan miskin, nggak cocok nih Pak, nggak dikasih sembako. Itu penting pencocokan. Coba kalau Luis yang jadi lurah tuh, nggak perlu cocokologi, nggak perlu apa itu cocokologi. Jadi dia menyampaikan orang-orang melakukan pencocokan. Datang orang-orang kan, kamu ngapain itu cocokologi? Kamu cocokkan itu data sama itu, udah pakai data itu udah benar itu. Ngawur guys. Itu perlunya pencocokan. Apakah nih orang benar dengan yang dikasih, apa ini datanya salah guys. Pencocokan itu penting. Jangan remehkan metodologi pencocokan dengan menghina, menyindir dengan mengatakan cocokologi. Anda nggak ngerti itu Pak masalahnya. Sebenarnya sudah bukan barang baru lagi kalau tokoh-tokoh atau ustadz-ustadz ini suka kait-kaitin atau cocokmologi ayat-ayat dan karena kami terima informasi dari Quran dan kami percaya Quran. Informasi itu langsung dari Allah, dari Quran. Makanya kami buktikan dengan melihat referensi. Ya ingat, Alkitab adalah referensi. Kita sering buat nih guys ya, kayak contoh sejarah Pangeran Diponegoro. Ketika diklaim, ada dikatakan klaim sejarah bahwa sejarah Pangeran Diponegoro diubah-ubah dengan manusia. Kita perlu cek referensinya gitu. Kita punya sejarah Pangeran Diponegoro, ya kan? Nah, kita punya. Nah, kita cocokkan dengan referensi yang mana yang diubah itu gitu. Ya kan? Di sini kita informasikan gini, yang bukan sejarahnya itu asli ya, tapi sejarah kemudian yang diteliti. Kita cocokkan. Oh, ternyata beda. Di sini dikatakan Pangeran Diponegoro itu adalah pahlawan pemberani, kok di sini dikatakan dia pengecut, teroris. Berarti ini diubah karena nggak sesuai dengan yang informasi yang kita punya guys. Tapi kayak ada informasi yang kita sama kan, kayak di sini dikatakan Pangeran Diponegoro misalnya lahir tahun berapa, bulan berapa, di situ juga dituliskan itu berarti cocok. Nah, berarti ini benar datanya. Paham ya? Itu pentingnya pencocokan gitu. Jangan remehkan ilmu pencocokan itu dengan nyindir-nyindirnya dan jadi nggak paham nih guys. Makanya nanti error di situ. Karena tidak pernah melakukan pencocokan kitabnya. Makanya mereka bukan nggak tahu ada kontradiksi dalam kitabnya kan, karena mereka tidak pernah melakukan pencocokan. Makanya kontradiksi ditemukan hanya ketika orang melakukan pencocokan. Ingat ketika tadi contoh pembagian sembako, kalau tidak diadakan pencocokan antara data sama penerima dengan asli di lapangan, tidak akan ditemukan kontradiksi. Karena kenapa? Berpegang pada data, anggap data itu pasti benar, ya kan? Fakta di lapangan ternyata ditemukan tidak sesuai dengan penerima. Yang penerimanya rupanya orang kaya gitu, orang yang berhak malah nggak dapat. Itulah karena dia diadakan pencocokan. Tapi ketika diadakan pencocokan akan ditemukan kebenaran. Oh ternyata udah sesuai datanya, oke bagus. Data dengan penerima sesuai. Atau datanya penerima nggak sesuai nih, perbaiki. Itu gunanya pencocokan gitu. Jadi kalau penulis ini nggak ngerti itu, dia anggap remeh pencocokan. Itu fatalnya di situ. Cara beragama yang benar adalah dengan melakukan pencocokan data. Apa yang Yesus sampaikan sama nggak dengan yang mereka disampaikan. Itu dia nggak tahu kalau yang disampaikan tuh ada kontradiksi gitu. Karena tidak pernah mereka melakukan pencocokan. Karena kontradiksi itu tidak akan ditemukan kalau tidak ada pencocokan dunia. Paham ya? Kontradiksi tidak akan ditemukan kalau tidak diadakan pencocokan. Makanya mereka tidak mengetahui bahwa kita ini ada kontradiksi karena mereka tidak pernah melakukan pencocokan, bahkan menghina metodologi pencocokan gitu. Dikaitkan dengan nabinya. Ya nggak tahu lah ya, ada apa dengan Alkitab. Sepertinya memang Alkitab ini kitab yang paling menarik di dunia ya. Nggak paham dia. Makanya Anda ngaji Luis, ngaji Anda bakal ngerti ya apa itu apa itu yang Islam ajarkan itu Anda paham. Makanya dia sekarang nggak ngaji guys. Itu aja kekurangan dia gitu. Bukan kekurangan yang apa ya, maksud tuh yang dalam hal ini gitu. Sehingga dia nggak ngerti pentingnya pencocokan.
Karena bahkan yang bukan agama Kristen pun yang dipelajari bukan lagi kitabnya. Yang dipelajari adalah Alkitab. Jangan salah ya, kami sudah belajar Quran. Nah, kenapa kami belajar kitab? Karena melihat informasi dari Quran. Justru setelah kami melihat Quran, makanya kami ngerti. Maka kami ngerti ini ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh manusia. Maka kami cari referensi di Alkitab. Orang yang justru Muslim itu ya setelah dia mengetahui, jadi begitu juga dengan para mualaf. Mereka tidak meyakini, mereka pertamanya tidak meyakini dengan istilah kita mereka. Aku ada kontradiksi ya. Ini Yesus ngomong A, kok Paulus ngomong B. Ya, Yesus hukum Taurat ya mengatakan ikutilah hukum Taurat dan ahli Farisi, kok Paulus mengatakan tidak berlaku. Mereka tahu ada kontradiksi situ karena mereka mencocokkannya gitu antara mualaf ini guys yang mencocokkan antara yang Yesus sampaikan dengan yang bukan Yesus sampaikan. Maka mereka mualaf. Dan mereka temukan pula kebenaran itu di Quran. Bahwa Quran memang membenarkan keyakinan mereka bahwa memang kitab sebelumnya itu berubah-ubah antara manusia. Sehingga mereka jadi lebih yakin lagi. Nah, begitu dengan yang Muslim. Muslim dapat informasi duluan daripada para mualaf ya. Nah, Muslim mencari Alkitab. Oh, ternyata benar. Jadi bedanya hanya mualaf itu terbalik. Mualaf itu dia meyakini dulu bahwa Alkitab itu kontradiksi, baru mereka menemukan keyakinan lebih kuat di Quran juga menyampaikan gitu. Umat Islam beda. Umat Islam yang dari awal Islam ya, yang memang Islam itu melihat dulu informasi dari Quran bahwa kitab sebenarnya itu dibawa oleh manusia. Baru mereka cek referensinya. Oh, ternyata benar. Nah, jadi itu sama-sama mualaf dan Muslim ini sama-sama mengkaji Quran dan Alkitab. Bedanya adalah kalau mualaf kitab dulu dikajinya, baru Quran. Kalau Muslim Quran dulu dikajinya, baru Alkitab. Sama-sama mengkaji keduanya. Nah, orang-orang kayak Lewis ini jangan mengkaji Alkitab. Ya, jangan mengkaji Quran. Alkitab pun tidak. Kenapa saya katakan tidak mengkaji Alkitab? Karena mereka hanya berdasarkan dogma. Ingat, dogma. Mereka makan mentah-mentah dogma itu. Bahwa Yesus harus Tuhan. Yesus mati di tiang salib. Mereka pakai mentah-mentah dogma itu. Itu berarti tidak mengkaji. Ya. Hanya menyerap yang sudah ada. Kalau mualaf ini tidak. Mereka tidak percaya begitu saja dengan dogma. Mereka teliti lagi. Benar nggak yang disampaikan pendeta atau dengan tulis? Karena mereka menemukan banyak perbedaan. Nah, ada Yesus itu bukan seperti itu. Tapi saya sampaikan tadi, ajaran cerai, ajaran apa lagi, sunat dan segala macamnya. Itu poinnya. Bukan barang baru lagi saya katakan. Nandar pernah kaitin katanya batu penjuru adalah nabinya. Jalan kebenaran dan hidup juga katanya nabinya. Dan juga Pak Ustadz Abdul. Jalan kebenaran hidup itu adalah Yesus ya. Ingat jalan kebenaran dan hidup di zaman itu. Ya. Nanti jalan kebenaran berikutnya adalah Nabi Muhammad. Jalan kebenaran sebelum Yesus adalah Nabi Musa, Ibrahim dan seterusnya guys. Itu loh. Jadi mereka semuanya jalan, bukan tujuan. Mereka nulisnya nggak ngerti bedanya jalan sama tujuan. Jalan itu Yesus, Muhammad, Musa, Ibrahim. Tujuannya siapa? Allah Tuhannya guys. Itu poinnya. Somad juga pernah dibilang katanya Kidung Agung itu yang mengatakan kata Mahmadin di situ juga katanya nabinya. Dan masih banyak lagi lah Zakir Naik dan lain semuanya. Pokoknya tokoh-tokoh yang sotoy tentang Alkitab ini. Sotoy itu kan dia nggak ngerti. Jadi dia nggak ngerti guys metodologi. Dia nggak menaikkan pencocokan. Gimana dia bisa ngerti? Ngerti ya? Dia meremehkan metodologi pencocokan. Gimana bisa paham? Oh, dia tidak mengkaji. Ya. Orang mengkaji pasti akan melakukan pencocokan, pasti itu. Makanya mualaf itu mengadakan pencocokan, Muslim mengadakan pencocokan, tapi mereka tidak melakukan pencocokan. Sehingga mereka tidak ngerti ada kontradiksi dalam negeri. Hampir semuanya pernah mengait-ngaitkan yang namanya nabinya dengan kitab yang ada dalam Kristen. Dan kali ini Ustadz Kainama tidak mau kalah dong. Dia mau memamerkan penemuannya yang paling terbaru katanya tentang nubuatan nabinya yang ada dalam Alkitab. Dan dia begitu bangganya untuk mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya yang polos, yang mantuk-mantuk aja, yang nggak mau berpikir sendiri dan mau juga salah, justru karena kami berpikir, maka kami meyakininya. Dia justru nggak tahu, informasi sudah ada di Quran. Paham ya? Jadi kami justru pikir, benar nggak Quran sampaikan ini? Kami mengambil referensinya, dan kami cocokkan dengan metodologinya. Justru karena kami pikir, kami melakukan itu. Orang yang kayak Anda nih, Luis ya, orang-orang kayak Luis ini nggak mau pikir. Maka dia pikir, apa sih itu cocokologi? Apa sih itu pencocokan gitu? Dia nggak mau pikir, dia menerima aja dogma yang ada, guys. Yang penting dogmanya gini deh, udah Yesus tuh pasti Tuhan.
ya udah Yesus pasti mati kalau saya udah dia meninggal mentah-mentah, dia nggak mau pikir guys, nggak pernah pikir kenapa Yesus ajarkan ini kok beda sama ini, dia nggak mau pikir, dia nggak mau adanya pencocokan segala macam pun nggak mau, dia mau terima beres. Itu yang namanya iman saja. Justru dia nggak berpikir. Kita karena dari hasil berpikir lah kita mencari-cari gitu. Apa sih yang disampaikan ini benar apa tidak gitu. Kita adakan pencocokan. Oh ternyata kita menemukan kebenaran. Oh ternyata ada yang betul disampaikan Quran. Itu hasil dari berpikir. Jadi nggak bukan orang nggak mau pikir kayak lu sini yang nggak tahu, yang mengiyakan saja apa saja yang disampaikan. Ibaratnya adalah dogma imani saja itu. Dipleset-plesetin dan disesatin. Ya, tidak salah lagi. Ustadz Kainama mencocokkan Mazmur 136 dengan nabinya. Dan eng. Apa yang terjadi? Ya kita akan cek aja guys. Dan ini adalah sebenarnya tipuan atau cocokmologi. Oh, tipuan ya. Oh, jadi Ustadz Kainama penipu. Ini bukan ajaran kasih guys. Ini ajaran setan saya bilang ya. Ajaran kasih itu ya, minimal Anda kalau agak orang itu salah ya katakan salah. Kayak saya katakan ya lu salah nih, ini benar. Fine, itu masih sopan. Tapi kalau saya katakan apa lu itu penipu kan itu kasar guys. Itu. Karena menipu dan pembohong itulah kerjaan jahat, menipu orang, membohongi orang. Tapi kalau orang itu salah ya, itu nggak mengatakan orang itu jahat. Karena salah itu karena dia nggak ngerti, nggak paham. Itu nggak jahat ya orang itu guys. Orang itu nggak salah, kalau itu salah karena nggak paham nggak ngerti itu bukan jahat, tapi memang itu kelemahan harus diperbaiki. Tapi kalau penipu membohong jelas itu jelas mengatakan orang itu jahat, itu bukan jalan kasih nama. Ini Lewis yang mempraktikkan jalan sektor. Dong yang saya temui di akhir-akhir ini. Ya setelah nandar lah ya, yang mana nandar juga zong mengait-ngaitkan nabinya dengan batu penjuru, dengan jalan kebenaran dan hidup, dan dengan dalam kitab Amsal yang katanya itu semuanya adalah tentang nabinya. Tapi toh nggak ada yang bisa dibuktikan juga. Nah kita langsung dibuktikan, bilang nggak bisa dibuktikan. Ini parah kan? Saya ada buat videonya juga ya. Kalau salah itu ada saya buat beberapa video tentang itu. Nggak bisa cek di sana saya. Ya. Cek aja, kita bahas dari Ustadz Kainama ini guys. Kainama dengan bangganya memamerkan penemuan terbarunya saat ini. Kemudian dia memamerkan kepada orang-orang yang mengikuti Zoom-nya ya, atau mengikuti live streamingnya. Dan apa sih sebenarnya? Kok mereka itu nggak bisa, gimana ya? Mikir dikit gitu. Oh yang diomongin ustadznya keliru gitu. Apa nggak boleh gitu kan? Kalau ustadznya ngajar terus dikomplain karena keliru. Boleh nggak sih kalau di sebelah tuh? Ya boleh lah. Justru kan begitu. Justru kalian nggak begitu. Kalian apa yang pendeta sampaikan kalian terima mentah-mentah. Itu namanya dogma. Dogma kalian itu kaku. Ya. Kalian nggak mau berpikir kalian. Kalau kami berpikir, maka kami itu selalu terbuka dengan penemuan. Kami terbuka dengan ini. Makanya kami terbuka dengan Injil Barnabas, kami terbuka dengan apa. Kalau kalian tidak, langsung katakan itu sesat. Kalau berbeda sama kalian katakan sesat, gitu kan? Kayak ini nih, ini penemuan ini ya, kalian katakan sesat. Kenapa? Karena kalian tidak mau terbuka dengan adanya penemuan, dengan adanya kajian. Kalian menutup diri kalian dengan dogma bahwa Yesus pasti harus Tuhan, Yesus harus mati di kayu salib. Itu poinnya guys. Jadi mereka ini sebenarnya nggak mau pikir gitu, bukan kita. Kita justru kalau mau pikir, maka kita tuh mendengarkan Ustadz dan kita tuh bisa membantahnya kalau nggak sesuai. Nah, saya pernah membantah Ustadz Suwadi Suboco, tapi bukan menghina dia ya, dalam artinya dia lupa gitu. Itu hal biasa lah manusia itu lupa. Ya. Jadi kami buktikan, kami tuh kalau Ustadz tuh salah ya kami akan bantah. Nah kayak orang ini, mereka itu imani saja apa kata beritanya. Ya kalau di Kristen sih wajar-wajar aja, ada orang salah ya dikritik karena keliru kan supaya tidak tersesat. Tapi ini dengan bangga loh guys. Bangga dia ngomongin dia menemukan hal yang baru. Dan modalnya apa? Modalnya klik YouTube, ada orang di situ lagi baca bahasa Ibrani, Mazmur 136, dan bahasanya, aksennya mirip-mirip Ahmadu. Dan dia ulang-ulang, coba denger, dia bilang apa? Ahmadu. Di kulkas saya banyak Pak Bos. Ada madu TJ, ada madu asli juga. Saya nggak ngerti beda Ahmadu dengan madu. Ini parah guys. Ya Ahmadu, ya Ahmadu asal dari kata Ahmad. Artinya apa? Yaitu yang terpuji. Ya Ahmadu, Ahmad yang terpuji. Bukan madu di kulkas Anda gitu. Paham nggak? Ya. Sama dengan Allah dengan lah.
Orang bilang lah. Itu bukan Allah gitu. Gak ada alnya gitu. Jadi yang ngerti beda Ahmadu dengan madu. Itu parah deh guys. Jadi dia harus belajar bahasa loh. Menyamakan Ahmadu dengan madu. Ketika saya tawarin, tamu, kamu masuk sini, saya akan kasih kamu madu. Apakah itu juga berbicara tentang Nabi Anda? Kan enggak. Apalagi dalam teks ini tidak. Madu nggak sama dengan Ahmadu. Ahmadu dari kata dasar Ahmad. Madu apa itu? Muhammad itu bukan madu, tapi beliau nama lainnya adalah Ahmad. Beliau beberapa kali dipanggil di Quran itu sebagai sebutan Ahmad, yaitu orang yang terpuji. Anda kata Ahmadu, kita buktikan. Di situ bahasa Ibrani yang sudah saya kasih tanda merah dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan Hodu. Yang kata pertamanya Hodu le Adonai. Kali itu adalah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ingat bahasa Arab dan Ibrani serumpun. Jika kita tahu ini sebenarnya ngomong tentang apa. Itu loh poinnya guys. Gitu ya. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa yang serumpun. Paham ya? Itu poinnya di situ. Perhatikanlah, di situ katanya Hodu. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahmadu. Ya, itu poinnya. Adonai. Yang artinya bersyukur kepada Tuhan, le Adonai. Atau kalau kita baca situ ya le Yahweh gitu loh. Nah, tidak ada kata Ahmadu. Yang ada adalah Hodu. Ini sama nggak sih? Ahmadu, Hodu. Jadi nggak dengar tadi. Itu orang translatekan dari Ibrani ke Arab. Jadi Ahmadu itu bukan lagi bahasa Ibrani, ini bahasa Arab. Ini Luisnya memang nggak ngerti video nggak nonton dengan benar atau gimana gitu, nggak nyimak ini guys. Asal aja gitu kan. Ahmadu tuh udah terjemahkan dalam bahasa Arab dari bahasa Ibrani, ya kan? Itu poinnya. Itu apa? Jadi bukan Ahmadu itu bahasa Ibrani, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Arab, jadinya Hodu jadi Ahmadu. Jadi nggak paham lagi, error. Ya jelas beda dong. Kalau Ahmadu harus ada huruf mem di situ, benar nggak? Madu, harus ada memnya. Tapi di sini loh nggak ada. Di sini hanya memakai he sama dalet. Ya langsung bacanya Hodu. Nggak ada lagi Ahmadu di situ. Kalau misalnya di situ ada he, ada mem, ada dalet, itu bisa menjadi mungkin Ahmadu. Tapi di sini kan nggak ada memnya, itu nggak ada. Kok bisa pakai nama ini bilang ini Ahmadu? Kesimpulannya, ini yang dibilang oleh Ustadz Kainama ini yang ngarang bebas. Ya, Luis ini ngarang. Dia katakan Ahmadu itu bahasa Ibrani. Enggak. Ahmadu tadi itu udah ditranslate ke bahasa Arab. Jadi nggak paham guys. Jadi dia yang sedang ngarang-ngarangnya gitu. Saya nggak tahu misalnya di mana nih orang ya. Dia ngakui itu sudah diartikan dalam bahasa Arab. Ahmadu. Ada kodu diartikan ke Ahmadu. Ini Luis nih berarti dia nonton video sepotong gitu guys. Masih lebih keren di Juli meskipun salah juga gitu. Di Juli dia tahu kalau ini adalah dalam bahasa Arab. Ahmadu. Paham ya? Ini Luis nih malah mengira ini masih dalam bahasa Ibrani. Luar biasa nih guys. Error. Bebas dan membanggakan karangan bebasnya yang dipercaya sama pengikutnya yang begitu polos. Kasian banget sih sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Justru dia yang polos, ya nggak ngerti kalau itu dalam bahasa Arab. Ya salah lah. Jadi sebenarnya ada yang polos tuh ya, bukan kamu. Guys ya. Ya terang aja sih, di video itu juga dia kan mengakui bahwa dirinya tidak sekolah. Tapi sebenarnya di balik bahasanya dia bilang nggak sekolah, sebenarnya dia ingin membanggakan ini loh. Aku yang kalian tuduh nggak sekolah ternyata tahu bahasa Ibrani dari kalian. Yang ternyata toeng. Bukan tahu bahasa Ibrani. Itu dia mengambil dari orang yang menerjemahkan dari Ibrani ke Arab. Paham ya? Jadi dia nggak ngerti guys. Parah ya. Zong. Hodu keles, bukan Ahmadu. Oh ya, Nandar mana Nandar? Bantuin dulu Ustadz Kainama ini. Nandar katanya udah jago bahasa Ibrani. Coba bantuin bacain ini. Mazmur 136 nih, Dar. Bacain ketemu Ahmadunya bagaimana, Dar? Ya, bantulah seniormu itu. Selain itu, yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa Mazmur 136 ini tidak membicarakan tokoh. Sekali lagi saya katakannya. 136 ini, Mazmur ini tidak membicarakan seseorang. Sehingga ayat ini dikaitkan dengan
nabinya dari kain nama. Mazmur 136 tidak ditulis untuk menunjukkan sebagai kata benda yang menunjuk kepada seseorang. Nggak ada sama sekali. Kalau dicek di situ ya, nggak ada kata noun. Justru di sini dia memakai kata perintah atau imperatif. Untuk teman-teman yang belajar bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani itu ada bersifat imperatif yang artinya kata perintah itu tidak bisa diartikan sebagai objek atau benda. Contohnya gini, misalnya ada kata perintah imperatif atau seruan untuk memasak. Contohnya, masaklah. Di dalam bahasa Indonesia aja, sederhana aja. Masaklah, pergilah, tidurlah. Itu kan kata suruh ya. Sapulah, misalnya begitu. Bangunlah. Lalu apakah kata ini kemudian diartikan menjadi nama seseorang, kata benda? Ya kan nggak bisa kan? Siapa namamu? Namaku pergilah. Loh, pergilah kok namaku? Nggak bisa dong. Di dalam bahasa Ibrani juga ada aturan semacam itu. Hodu ini bersifat perintah, yaitu bersyukurlah. Ini bukan menunjuk kepada seseorang yang akan datang kemudian hari. Jadi please deh, bedakan antara imperatif dengan kata benda. Dan mengaitkan Mazmur 136 ini. Ya, gini, yang lebih jelasnya tadi diartikan dalam bahasa Arab. Ahmadu. Ya. Artinya Ahmadu itu adalah yang bersyukur. Bersyukurlah. Jadi Nabi Muhammad tuh namanya tuh dia artinya dalam bahasa adalah Ahmad adalah yang bersyukur. Ya. Bersyukur itu kan kata kerja, bersyukur. Orangnya adalah orang yang bersyukur. Jadi Muhammad adalah orang yang bersyukur. Ahmad adalah yang bersyukur. Yang bersyukur itu adalah kata kerja, guys. Bersyukur. Ya. Ingat, yang terpuji, yang memuji yang bersyukur. Ya. Jadi nama orang itu kayak misalnya kayak Anda tahu nggak nama orang tuh kayak misalnya kayak ada nama orang yang diartikan itu adalah kata kerja. Apa yang misalnya itu ya? Adalah guys, Anda tinggal cari aja ya nama orang yang lihat list nama orang itu Anda akan temukan nama orang itu artinya adalah bekerja. Bekerja dalam artian melakukan pekerjaan. Makanya saya agak lupa guys apa ya contoh ya. Misalnya kayak saya nggak sempat siapa materi ini guys, tapi penting ada. Saya tahu betul ada. Nanti kalau nanti di video lain akan saya sampaikan lah. Kalau saya belum teringat aja gitu. Ada, jadi nama orang itu ya itu banyak yang membuat dari ada artinya gitu. Ya kayak nama bahasa Arab aja lah misalnya kayak nama Nabi Ahmad itu yang terpuji kan. Ada lagi namanya Iqra. Ada nama orang Iqra ya. Itu bacalah gitu. Kan? Juga ada dalam bahasa Inggris juga ada begitu guys ya. Nama dia itu hal biasa gitu. Ya, nama kalau diartikan dalam bahasa tertentu adalah artinya itu gitu. Jadi lu siapa nggak ngerti nama-nama itu bisa berasal dari banyak kata. Karena banyak manusia di bumi ini. Mereka ada yang tidak mau nama sama gitu kan. Mereka membuat nama-nama suka-suka mereka lah, namanya nama. Bahkan guys, ada nama anak itu yang aneh-aneh lah gitu. Yang tahap apa namanya guys, luar biasa. Bahkan ada yang orang bikin nama anaknya Hawiyah gitu. Karena Hawiyah itu nama neraka, karena dia nggak tahu gitu kan. Jadi memang nama manusia itu lah macam-macam gitu. Jadi nggak ada yang bisa membatasi orang untuk membuat nama anaknya. Ada nama-nama yang bahkan yang orang itu yang orang itu bahkan ada nggak suka namanya begitu, tapi mereka buat. Paham ya di sini ya? Sebagai nubuatan tentang Yesus, dan ini sangat salah kaprah guys. Yang keempat, kata hodu bersyukurlah ini ditujukan kepada Tuhan. Itulah kenapa dikatakan situ hodu le Adonai. Hodu le Adonai itu berarti bersyukurlah kepada Tuhan. Sekarang pakai logika sederhana. Kalau memang hodu atau yang dibilang Ustadz kayak nama Ahmadu itu ada ditujukan untuk nabinya, apakah ungkapan syukur itu bukan lagi kepada le Adonai, tapi kepada nabinya? Lawang ini bukan ya. Kalau dikatakan yang bersyukur, yang terpuji, yaitu dia yang adalah Nabi Muhammad. Jadi
Nabi Muhammad dan Allah gitu guys. Jadi mereka tuh memuji Nabi Muhammad dan memuji Allah. Jadi mereka memuji itu dua oknum gitu. Yaitu Nabi yang diutus kemudian dan memuji Allah itu sendiri guys. Itu poinnya gitu. Jadi kalau Anda artikan yang bersyukur, ya itu bersyukur pada Allah. Tapi kalau yang memuji tadi, yang terpuji, ya, yang terpuji, yang memuji, yang bersyukur, itu nama lain dari Muhammad, kalau diartikan ke Indonesia, ya, yaitu Ahmadu tadi, itu akan ada akan lihat akan ada dua oknum situ, yaitu Ahmad tadi atau Ahmadu dengan Allah itu sendiri guys. Itu poinnya. Membicarakan bersyukur kepada Tuhan. Kok Ustadz kayak nama membayangkan bahwa ini adalah berbicara tentang nabinya? Emang nabinya Tuhan? Kan enggak gitu loh. Pak, Alkitab itu ada aturan ya, nggak bisa ngawur. Ada aturan untuk memahaminya. Kalau ngawur, udah pasti ketahuan, pasti akan kepleset kanan dan kiri. Nggak bisa Anda asal comot lalu kait-kaitkan dengan seseorang yang Anda inginkan atau yang Anda imajinasikan. Nggak bisa. Ingat ya, bahasa Ibrani itu lebih dekat ke Arab. Ya, sama kayak misalnya saya contoh lagi, saya pernah buat video di kemarin ya, kayak budak kecil. Budak kecil itu kalau Anda artikan bahasa Malaysia budak kecil ke bahasa Inggris akan ngaco. Seperti ya. Akan betul-betul slave ini ya, small slave. Ya, slave budak dalam arti sebenarnya. Padahal budak kecil dalam bahasa Malaysia itu artinya lebih cocok ke Indonesia. Ya, satu rumpun. Apa itu budak kecil? Anak-anak. Paham ya? Sama seperti ini gitu. Lebih dekat ke rumpun bahasa Arab daripada Indonesia. Makanya ya kan di compare. Ini artinya benar nggak dalam bahasa Indonesia? Kita lihat dulu ke Arabnya gitu. Jadi kita lihat bandingkan Arab, Ibrani, Indonesia. Kita akan menemukan kecocokan segitiga ini gitu. Kayak Indonesia, Malaysia dengan Inggris. Kita ngerti. Jadi ketika Anda langsung translate dari Malaysia ke Inggris, budak kecil. Anak Inggris budak itu kan bahasa Inggrisnya slave. Anak kecil kan artinya adalah child, children. Nah, Anda langsung artikan nih bahasa Malaysia budak kecil dengan slave. Padahal artinya adalah anak-anak atau children. Ada yang akan kacau. Makanya perlu translate dulu ke Indonesia yang serumpun, Malaysia budak kecil, Indonesia budak kecil itu artinya anak-anak ya. Indonesia pasti ngerti, budak kecil itu pasti bukan budak, tapi anak-anak. Karena bahasa serumpun. Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Baru di orang Inggris kita akan bisa mengkoreksi. Bukan bro, itu artinya bukan slave, bukan. Jadi maksud budak kecilnya adalah anak-anak. Anda harus lihat dari bahasa Indonesianya gitu. Nah, seperti itu gitu guys. Untuk mengartikan bahasa Ibrani, lihat dulu bahasa serumpunnya itu bahasa Arab. Itu disebut sebagai Ahmad. Baru dicocokkan, baru ditranslate ke bahasa Indonesia. Akan ditemukan arti yang benar. Ini nggak asal-asal mengartikan langsung gitu aja guys, guys. Akhirnya sama seperti orang mengartikan budak kecil, yang mereka kita adalah budak beneran. Karena bahasa Malaysia budak kecil adalah anak-anak. Karena itu bahasa Melayu. Akhirnya sesat guys. Itu yang listener tidak pahami gitu kan. Alkitab nggak bisa ditafsir asal comot, sama kayak Anda memahami kitab Anda, nggak bisa Pak Bos. Jadi siapa yang asal comot gitu? Justru gini ya, justru dia yang asal comot. Karena dia buat itu katanya tiap umat Islam itu mendatangi neraka. Saya nggak tahu itu Louis atau Paragia. Tiap kalian akan mendatangi neraka itu. Dia comot ayat itu tanpa menambahkan ayat berikutnya. Ya, mereka kan lihat tuh umat Islam semua masuk neraka. Mereka akan dari kalian yang tidak mendatangi neraka. Padahal ayat berikutnya berkata, tapi Allah akan selamatkan orang beriman dan bertakwa dan akan memasukkan orang kafir dalam keadaan berlutut. Mereka tidak sampaikan berikutnya, mereka cuma asal ayat guys, gitu, nggak lengkap sampaikan ayat berikutnya gitu. Itu terbukti mereka lakukan itu gitu. Dan mereka nggak ngerti kata mendatangi. Mendatangi bukan memasuki. Nah, ayat berikutnya baru memasuki. Ayat pertama mengatakan mendatangi. Mendatangi artinya cuma datang aja. Karena surga ada di antara tempat penghakiman dan neraka tengah-tengah guys. Untuk sampai surga kita harus melewati neraka dulu, melewati mendatangi ya, bukan memasuki. Sama kayak di sini mau dari Jakarta mau ke Surabaya harus mendatangi Malang dulu atau Bandung. Mendatangi bukan masuk, cuma lewat aja di lingkar luarnya gitu, nggak masuk ke kota Bandungnya atau kota Malangnya. Itu poinnya. Ini saja yang saya mau sampaikan, bahwa apa yang diklaimkan oleh Ustadz Kainama ini sama sekali zong. Klaim yang zong, dan kita perlu mendoakan orang-orang yang diajarkan keliru oleh Ustadz Kainama ini. Yo sadar, udah diajarin yang keliru sama Ustadz Kainama ini loh. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis.
Ada yang memang parah bener. Jadi dia apa nggak mau pikir guys. Kalau kita mau pikir, kita bisa jelaskan semuanya kan. Kenapa begini, kenapa begitu. Dia nggak mau pikir gitu. Dia langsung turunkan gitu aja gitu. Makanya nggak heran ya, ada itu kayak Theos atau apapun itu diturunkan dari Lord, bisa jadi Tuhan, kadang-kadang Tuhan guys. Sebenarnya itu Yesus Tuhan apa Tuhan? Karena kayak saya nih, saya Tuhan apa Tuhan? Kalau ada katakan saya Tuhan, berarti saya bukan Tuhan. Kalau ada katakan saya Tuhan, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan dan Tuhan itu dua kata yang berbeda. Kalau ada katakan saya siapa Tuhan, berarti saya bukan Tuhan. Tuhan Bobby, oh dia cuma Tuhan Bobby nih. Kalau ada katakan saya Tuhan, berarti jadi saya Tuhan gitu. Makanya itu kacau guys. Makanya kalau menurunkan bahasa tuh nggak bisa langsung. Lu bandingkan dengan bahasa serumpun dulu, yaitu bahasa Arab. Itu muka tadi adalah katanya Ahmadi, yaitu apa oknum selain Allah yang dipuji Yesus. Jadi Yesus jelas memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad yang akan datang diutus kemudian. Dia mengatakan aku minta kepada Bapakku seorang penolong lain yang akan mengatakan apa yang didengarnya. Itu udah disampaikan di Mazmur itu. Dia memuji apa namanya dia berselawat kepada orang yang nanti akan diutus ya, diminta utus oleh bapaknya kepada bapaknya, dan juga berdoa memuji atau selawat kepada Allah. Sekali lagi terbukti di Mazmur itu bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia bersama pengikutnya memuji Tuhan. Gimana bisa Tuhan memuji Tuhan gitu? Jadi di situ dia memuji Tuhan dan nabi yang akan diutus, orang penolong lain yang akan diutus setelahnya guys. Oke? Ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.